Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang pengujian obat tradisional. Ini adalah bagian yang kedua. Di bagian kedua ini yang akan kita bahas, yang pertama ada pengambilan sampel, persyaratan obat tradisional, dan juga cara-cara pengujian. Pengujian obat tradisional yang diuraikan di sini merupakan bagian dari ruang lingkup pengawasan mutu. Pada dasarnya, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam pengolahan atau pengemasan produk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Kegiatan pengujian dimulai dari bahan awal yang diikuti dengan proses pengambilan sampel dan karantina bahan, pengujian, pemberian label, diluluskan atau ditolak, dan penyimpanannya sesuai sifat bahan atau produk tersebut. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari bahan atau produk yang diuji dengan cara tertentu sesuai prosedur pengambilan sampel yang telah ditentukan. Pengambilan sampel hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang disetujui dan juga tertulis. Adapun prosedur pengambilan sampel hendaknya menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, metode pengambilan sampel. Yang kedua, peralatan yang harus digunakan. Yang ketiga, jumlah sampel yang diambil. Yang keempat, instruksi untuk setiap subdivisi yang dibutuhkan sampel. Yang kelima, jenis dan kondisi wadah sampel yang harus digunakan. Yang keenam, identifikasi kontainer sampel. Yang ketujuh, tindakan pencegahan khusus yang harus dilakukan, khususnya untuk sampel yang beracun. Yang kedelapan, kondisi penyimpanan. Yang kesembilan, petunjuk untuk membersihkan. Yang kesepuluh, penyimpanan peralatan pengambilan sampel. Yang kedua, persyaratan obat tradisional. Spesifikasi yang ditetapkan untuk bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi ditetapkan merujuk pada standar yang berlaku. Standar untuk bahan baku termuat dalam monografi bahan baku tersebut sesuai Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, Farmakope Herbal, atau buku standar lainnya yang sesuai. Rujukan yang lain tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 661/Menkes/SK/7/1994 tentang persyaratan obat tradisional. Selain itu, Badan POM lewat Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2013 tentang standar pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam bagian standar pelayanan permohonan pendaftaran registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, mencantumkan juga persyaratan-persyaratan obat tradisional tersebut. Pengujian mutu dan keamanan obat tradisional terdiri dari 1. Uji sifat fisika kimia, kedua uji mikrobiologi, kemudian yang ketiga uji logam berat, uji kadar alkohol untuk sediaan cairan dengan batas tidak lebih dari 1%, uji tidak mengandung BZP atau benzylpiperazine untuk produk yang mengandung cayenne ekstrak, uji kadar kafein untuk obat herbal yang mengandung kafein, uji toksisitas untuk bahan-bahan dari jamur seperti Ganoderma, Lingsi, Maitake, Shiitake apabila lebih dari 10%, dan untuk bahan-bahan yang belum diketahui keamanannya dan kemanfaatannya. Yang kedelapan, uji chloramphenicol untuk produk yang mengandung madu dan turunannya. Yang kesembilan, uji kadar lovastatin untuk monaskus tidak lebih dari 1% dan bebas sitrinin. Bahan obat tradisional yang mengandung gelatin seperti kapsul harus dibuktikan telah memperoleh Certificate Pharmaceutical of Gelatin yang menunjukkan asal gelatin. Kemudian ada sertifikat BSE atau Bovine Spongiform Encephalopathy dan sertifikat halal dari pemerintah. BSE berarti bahan yang diperoleh berasal dari sapi yang sehat. Yang ketiga, cara-cara pengujian. Pengujian atau pemeriksaan untuk menilai bahan obat tradisional atau simplicia ada 5 cara. Yang pertama, pengujian atau pemeriksaan secara organoleptis. Pengujian ini meliputi bentuk, warna, bau, rasa, dan meraba dengan tangan. Kemudian ada pengujian secara mikroskopis. Pada umumnya meliputi pengamatan terhadap irisan belintang dan serbuk simplicia. Yang ketiga, pengujian secara kimia terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa identifikasinya biasanya berupa reaksi warna, pengendapan atau timbulnya gas.
Sedangkan untuk analisis kuantitatif disebut juga untuk penetapan kadar. Yang keempat, pengujian secara fisika seperti penetapan kadar air dan abu, daya larut, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada pengujian secara hayati atau mikrobiologi. Pada umumnya bersifat penetapan potensi zat berbahaya termasuk uji khasiat, uji praklinik, dan juga uji klinik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi pengujian obat tradisional ini di bagian kedua sudah selesai. Next kita akan bertemu lagi di bagian yang ketiga. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.